Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang case-based learning dari laporan praktikum mata kuliah bakteriologi dan mikologi. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Bainia Maulin dengan 3 digit NIM terakhir 118. Saya dari kelas C. Jadi langsung saja untuk case-based learning bakteriologi dan mikologi. Nah, latar belakangnya yaitu pada suatu peternakan unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam mengalami diare dan menunjukkan penurunan nafsu makan. Ayam-ayam tersebut tampak lesu dan pertumbuhannya itu terhambat. Feses yang dikeluarkan berwarna putih dan encer. Berdasarkan gejala klinis tersebut, peternak mencurigai adanya infeksi bakteri. Sampel feses kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui penyebab pasti dari diare tersebut yang diduga berkaitan dengan infeksi bakteriologis atau mikologis. Nah, pada praktikum pertama, yakni mengenai pengenalan alat laboratorium, sterilisasi, pembuatan media, dan isolasi bakteri. Tujuan praktikum adalah mengenal alat-alat laboratorium mikrobiologi, memahami cara kerja dan fungsi alat-alat laboratorium, mempelajari teknik sterilisasi dan pembuatan media kultur, dan meningkatkan keterampilan isolasi bakteri secara aseptif. Nah, ini adalah alat dan bahan yang digunakan, yakni yang pertama ada cawan Petri, kemudian ada lampu Bunsen, ada jarum OC, ada inkubator, ada autoclave, ada colony counter, ada biohazard cabinet, dan ada hot plate. Nah, ini merupakan prosedur dari sterilisasi dan pembuatan media. Nah, jadi gambar ini merupakan hasil pengamatan dari praktikum kami. Jadi untuk nutrien agar itu merupakan media umum yang bersifat non-selektif, artinya dapat mendukung pertumbuhan berbagai jenis bakteri. Media ini mengandung nutrisi dasar seperti pepton, ekstrak daging, dan agar yang cocok untuk mikroorganisme yang tidak memiliki kebutuhan nutrisi khusus. Hasilnya, yakni koloni bakteri biasanya muncul dalam bentuk bulat dan berwarna pucat atau krem. Kegunaannya itu cocok untuk isolasi awal, pengamatan morfologi koloni, atau sebagai media kontrol. Kemudian ada McConkey agar. Jadi ini adalah media selektif dan diferensial yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri gram negatif, terutama Enterobacteria. Nah, media ini mengandung garam empedu dan kristal violet yang menghambat pertumbuhan bakteri gram positif, serta laktosa dan indikator pH untuk membedakan fermentasi laktosa. Bakteri fermentasi laktosa seperti E. coli itu akan membentuk koloni berwarna merah muda hingga merah pekat. Kemudian lanjut ke topik kedua, yakni identifikasi dan pewarnaan gram. Jenis-jenis pewarnaannya itu ada pewarnaan negatif, yang mana ini digunakan untuk pewarna yang bermuatan negatif. Jadi dia tidak masuk ke sel bakteri sehingga latar belakangnya itu berwarna sedangkan selnya itu tidak berwarna. Kemudian ada pewarnaan sederhana yang merupakan pewarnaan basa atau alkali yang akan menampilkan bentuk bakteri. Kemudian ada pewarnaan diferensial. Ini menggunakan lebih dari satu pewarna dan gunanya untuk membedakan bagian atau jenis sel. Kemudian ada pewarnaan gram jadi dia berdasarkan kemampuan dinding sel mengikat pewarnaan primer. Bakteri akan terbagi menjadi gram positif dan gram negatif. Ini adalah hasil pengamatan untuk laporan untuk praktikum identifikasi dan pewarnaan gram. Jadi, pewarnaan gram memungkinkan kita untuk membedakan bakteri berdasarkan struktur dinding selnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bakteri dari nutrien agar itu bersifat gram positif, berbentuk basil atau batang, dan tersusun streptobasil. Sedangkan bakteri pada McConkey agar itu bersifat gram negatif, berbentuk kokus atau bulat dengan susunan streptococcus dan staphylococcus. Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang lebih tebal dan mampu menahan pewarna kristal violet sehingga tampak ungu, sedangkan untuk gram negatif itu dia tampak merah.
Kemudian lanjut ke topik yang ketiga, yakni uji biokimia dan gula-gula. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam melakukan pemupukan bakteri pada beberapa media biakan seperti media miring, tegak, semi-solid maupun cair. Jenis media yang digunakan ada TSI agar, ada medium SIM, MRVP, SCA, uji gula-gula, dan ada uji katalase. Nah, untuk TSI agar ini merupakan uji fermentasi glukosa, laktosa, sukrosa, produksi gas, dan H2S. Nah, untuk medium SIM itu untuk mengetahui produksi H2S, indol, dan motilitas bakteri. Untuk MRVP itu adalah untuk membedakan fermentasi asam campuran dari methyl red dan asetonin. Simon sitrat agar adalah uji penggunaan sitrat sebagai sumber karbon. Uji gula-gula adalah untuk melihat fermentasi gula dan produksi gas, sedangkan uji katalase untuk mengetahui kemampuan bakteri menghasilkan enzim katalase. Dan ini adalah prosedur dari beberapa jenis media yang digunakan. Kemudian ini adalah gambar dari hasil uji dari berbagai media yang kami gunakan. Nah, dapat dilihat bahwa hasil uji yang dihasilkan itu pada TSI agar, pada bagian acid slide itu dia positif, acid bath itu negatif, untuk gas itu dia positif, dan H2S negatif karena tidak ada endapan hitam. Kemudian pada medium SIM motilitasnya positif, indol positif, dan H2S negatif karena tidak ada endapan hitam. Untuk MRVP, MR dengan menggunakan reagen methyl red dia positif karena media berubah menjadi merah. Untuk VP itu negatif karena tidak berubah warna. Untuk SCA itu negatif karena tidak ada perubahan warna. Uji gula-gula negatif karena tidak ada perubahan warna atau gelembung gas. Untuk uji katalase positif karena muncul gelembung saat diteteskan H2O2. Nah, ini merupakan uji katalase yang mana terdapat alat dan bahan, hasil uji, dan prosedur. Alat dan bahan yang kami gunakan yakni ada H2O2 3%, ose, biakan bakteri, dan objek gelas. Hasil ujinya dapat dilihat bahwa dia positif dan terdapat prosedur juga. Jadi, praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik biokimiawi bakteri melalui serangkaian uji media dan fermentasi. Pada uji TSI agar itu bakteri mampu memfermentasi laktosa dan sukrosa ditandai dengan perubahan warna pada bagian slide, dan fermentasi glukosa ditandai dengan perubahan warna pada bagian bawah. Nah, juga dapat dilihat bahwa kalau terbentuknya rongga udara yang menandakan produksi gas, sementara tidak ada endapan hitam itu menunjukkan H2S-nya negatif. Untuk uji SIM itu menunjukkan bahwa bakteri bersifat motil dengan bergerak menyebar menghasilkan indol, ada cincin merah setelah penambahan reagen Kovac, kemudian tidak memproduksi H2S. Nah, uji MRVP menghasilkan reaksi positif pada uji MR atau methyl red yang menunjukkan bakteri menghasilkan asam campuran, sedangkan uji VP negatif. Pada Simon sitrat agar, hasil negatif ditandai dengan tidak adanya perubahan warna media, sedangkan yang artinya bakteri tidak menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Uji gula-gula juga menunjukkan hasil negatif karena tidak ada perubahan warna dan tidak terbentuk gelembung gas, yang berarti bakteri tidak memfermentasi gula yang diuji. Terakhir, uji katalase menunjukkan hasil positif ditandai dengan terbentuknya gelembung saat H2O2 ditambahkan, yang menunjukkan bakteri menghasilkan enzim katalase dan mampu bertahan dalam lingkungan aerob. Kemudian ada topik yang keempat, yakni uji sensitivitas kuman, yang mana tujuan dari praktikum ini adalah untuk melatih keterampilan melakukan uji kepekaan bakteri terhadap antibiotik, menentukan efektivitas antibiotik melalui metode divisi cakram, kemudian untuk mengetahui apakah bakteri bersifat sensitif, intermediate, atau resisten terhadap antibiotik tertentu. Ini merupakan alat dan bahan dari
uji sensitivitas kuman. Begitu pula dengan prosedur uji sensitivitas kuman. Jadi paper disc antibiotik yang diperlukan itu sekitar 5 buah paper disc. Ini adalah hasil uji dari uji sensitivitas kuman terhadap antibiotik. Jadi untuk amoxicillin itu jika diameter zona hambat itu kurang dari sama dengan 13 mm, maka bakteri dikategorikan resisten. Artinya amoxicillin tidak efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. Zona hambatnya sekitar 14-15 mm menunjukkan kepekaan intermediate, sedangkan aktivitas amoxicillin tidak maksimal dan penggunaannya perlu dipertimbangkan. Jika zona hambat itu lebih dari sama dengan 18 mm, maka bakteri sensitif dan amoxicillin sangat efektif digunakan. Begitu pula dengan ampicillin, kanamycin, sulfamethoxazole, dan bacitracin. Jadi cara bacanya itu sama. Nah, kesimpulannya, uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik dengan metode Kirby-Bauer dapat menentukan pola kepekaan bakteri terhadap berbagai antibiotik dan dikategorikan sebagai peka, intermediat, atau resisten. Setiap antibiotik memiliki batasan zona hambat yang berbeda untuk menentukan kategori sensitif, intermediat, dan resisten terhadap bakteri uji. Nah, zona hambat yang besar itu mengidentifikasikan bahwa bakteri uji sensitif terhadap antibiotik tersebut dan antibiotik tersebut dapat digunakan secara efektif dalam pengobatan. Zona hambat yang kecil atau tidak terbentuk menunjukkan resistensi bakteri terhadap antibiotik sehingga antibiotik tersebut tidak direkomendasikan untuk terapi. Kesimpulan akhirnya, jadi melalui serangkaian praktikum ini, kami sebagai mahasiswa diharapkan mampu untuk menguasai teknik dasar mikrobiologi seperti sterilisasi, isolasi, pewarnaan, dan inokulasi. Juga mampu untuk mengidentifikasi morfologi, struktur, serta karakteristik metabolik dan enzimatik bakteri. Juga untuk menilai kepekaan bakteri terhadap berbagai antibiotik untuk pemilihan terapi yang tepat, yang mana praktikum ini menjadi landasan penting dalam diagnostik mikrobiologi dan pengembangan tindakan pengobatan berbasis laboratorium yang rasional dan efektif. Nah, ini merupakan daftar referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.